Hai, selamat datang di kelas Tarot dan Oracle Online. Gue Nanda Salawati. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Hari ini kita akan bahas The Royal Tarot Card. Di episode sebelumnya kita udah gunain Royal Tarot Card ini buat main kartu tarot, tarotchi. Dan hari ini kita akan bahas ini kartu sebenarnya kayak gimana sih sebenarnya. Kok di Amazon itu reviewnya jelek banget. Maybe ini salah kaprah. Kegunaannya ini sebenarnya lebih cocok buat main. Info buat teman-teman yang mau mendapatkan buku terbitan hasil penelitian tentang kartu tarot ini. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi di www.alfayurika.education. Jadi buku terbitannya akan berjudul Makna-makna simbolik Arkana Mayor pada kartu tarot. Dan buku ini akan diterbitkan dalam jumlah yang terbatas. Jadi kami belum tahu nih akan cetak ulangnya kapan. Jadi kalau misalkan sudah habis stoknya, ya udah, kami belum tahu lagi akan cetak ulangnya kapan untuk cetakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dikarenakan hasil penelitian ini hanya membahas arkana mayornya, jadi setiap pembelian buku ini akan mendapatkan secara otomatis voucher untuk mengikuti kelas online kami tentang arkana minor di kartu tarot. Promo ini hanya akan berlangsung selama Maret 2022 atau selama bukunya persediaannya masih ada. Jadi buat teman-teman yang mau memesan dari sekarang bisa langsung kunjungi website kami www.alfayurika.education. Oke, sebelum kita mulai, sebenarnya ini bukan kartu gua. Ini yang beli adalah Ibu Dita. Yes, dokter gigi Dita, terima kasih kartunya. Jadi sebenarnya Dita itu nggak langsung ke gua, tapi Dita itu ngasihnya ke Ajeng. Ibu ke Ajeng ini salah satu co-founder dari company kami. Jadi ini karena kan ini juga home office ya, jadi kita ya tinggal ya di sini, ya kerja ya di sini, ya studio ya di sini gitu loh, kita bareng-bareng di sini. Jadi begitu Ajeng bawa ke sini, kita pindahan, kita moving, dan begitu dia shuffling, kok kayaknya ini kayak quote unquote ngomong, let me work, let me do my job, let me do the work gitu lah ya kan. Ayo gue mau kerja nih. Cuman begitu gue shuffling sekian hari, sekian bulan, sampai ke hitungan bulan, ini non resonance di gue gitu loh. Sampai gue pertama kali terima dari Ajeng ini, itu bukan kartu loh, itu kartu buat gue kerja. Tapi ini begitu gue shuffling, ini non resonance. Jadi kayak gue shuffling ini kayak gini aja, ini nggak kebaca gitu loh. Mau baca apa juga nggak kebaca gitu loh. Jadi sekian bulan kemudian nggak resonan, akhirnya gue kan ada satu kartu The Witch's Card, Witch's Tarot itu gue kayak yang tugasnya dia sama gue sudah selesai sepertinya, dan gue agak nggak terlalu banyak kerja bareng Witch's Tarot. Akhirnya gue kasih ke Ajeng, oke, Jang, ini buat lo, ini buat gue. Jadi kayak ada switch, barter gitu loh. Jadi begitu barter selesai, oke, lo bawa Witch's Tarot gue, ini di gue ya gitu loh. Jadi begitu ada transaksi baru ini, oke, paham. Dan ini juga yang kadang-kadang kita ngomong nggak ada satu hal yang kebetulan, nggak ada coincidence. Kadang-kadang begitu kita mau recording buat kemarin yang video cara main kartu tarotchi itu, jadi ini bener-bener oke, ini buat playing, ini buat main, memang tujuannya buat main gitu loh. Jadi baru resonan, baru mudeng, baru engeh kalau memang ini kartu buat main, bukan buat clairvoyant, bukan buat divination, tapi ini pure buat main. Dan ini juga salah satu contoh kalau sebenarnya kadang-kadang kartu itu belum mudeng kita fungsinya buat apa. Kayak si Russian Tarot of Saint Petersburg, gue pertama kali beli itu 2004, dan yang gue punya sekarang adalah deck kedua, dan gue itu baru siap saat deck kedua bekerja dengan Russian Tarot of Saint Petersburg. Kartu ini juga sama, saat ini kita mudeng,
fungsinya buat apa, atau kartu tarot itu buat membaca subjek apa, bahasan apa pertanyaannya. Kalau kita udah mudeng, udah ada enlightenment kegunaannya buat apa, baru biasanya kita bisa kerja bareng. Sebenarnya ini kartu udah gue pampang ya pas kemarin video yang sebelumnya, karena bener-bener shotnya overhead shot dan kita beneran bisa lihat langsung ini tarot beneran yang buat main ya. Ini table games, playing card ini, dan ini bener-bener pip. Jadi ini benar-benar titik doang, kayaknya nggak ada latarnya sama sekali. Tapi ya memang kegunaannya buat main, jadi kayaknya nggak perlu banget gambarnya gitu loh kalau kita main kan. Ya well, memang tetap ada penokohannya di sini, cuman kalau memang pada dasarnya sebenarnya ini memang didesain buat permainan, berarti memang iya seperlunya kita main kartu, bukan? Jadi kurang lebih ini mirip banget sama kartu remi. Dan ini memang penggambarannya kartu remi ini kan kurang lebih sama nih dari kartu tarot. Jadi memang titik doang, dan simbolismenya cuman beneran semacam pip card. Dan ini salah satu contoh dari pip card, pip deck. Ini yang kayak gini nih, yang beneran apa judulnya, shootnya apa, dan ada berapa ya, plak keteplak. Ini beneran hanya titik-titiknya saja. Jadi ini beneran buat playing card. Jadi kalau mau jadi bandar, mau jadi pemain, mainnya berempat ya, ada 2 tim di situ. Kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut, ada di video sebelumnya. Dan ini juga akan jadi video review. Menurut gua ini straight to the point. Jadi kalau misalkan si Amazon review itu dicantuminnya bintang 1, well karena ini mungkin orang-orang yang beli nggak mudeng ini fungsinya buat apa, dan ini bener-bener straight to the point, yang shootnya apa, gambarnya berapa, angkanya berapa, udah kelar. Selayaknya kartu remi. Jadi ini juga di kotaknya kita nggak tahu yang nerbitin siapa, ini nggak ada tulisannya. Yang desain juga siapa, ini nggak ada tulisan, nggak ada babi bu, bener-bener selayaknya kartu remi. Dan menurut gue kalau memang tujuannya untuk permainan, ini oke, karena ini harganya terjangkau banget. Kami nggak ada stok ini di official store kami, cuman kalau misalkan teman-teman mau beli kartu ini untuk permainan buat playing card, ini harganya terjangkau. Dan juga ini kayak yang terjangkau banget gitu loh. Ini nilai sekarang ya, bukan nilainya pas Ibu Dita beli ini tahun sekian abad yang lamanya lalu ya. Jadi ini cukup terjangkau. Kalau misalkan teman-teman mau beli yang aslinya, ini terjangkau. Aslinya doang ya, jadi nggak perlu reprint juga, ini udah nggak perlu yang KW juga, harganya udah terjangkau yang ini. Nah karena ini angka-angkanya bener-bener straight to the point, pip deck ini jenisnya, kita juga ada kelas numerologi di kartu tarot. Jadi teman-teman bisa langsung ke kelastarot.alfayurika.education, kita cantumin linknya di deskripsi. Di channel Kelas Tarot dan Oracle Online ini kita akan bahas singkat banget, dan juga sumber-sumber yang teman-teman juga sebenarnya bisa akses secara publik. Ini sumber-sumber yang terbuka dan bisa diakses kapanpun dengan gadget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih detail, kami ada online course sendiri yang memang berbayar dan ada sertifikatnya. Jadi teman-teman bisa langsung klik ke kelastarot.alfayurika.education. Di situ kami punya beberapa pilihan kelas, dan gue mulai baca tarot itu 2004 kalau nggak salah, dan di 2007 gue ada penelitian akademis di sini tentang makna-makna simbolik di balik kartu tarot. Penelitian gue waktu itu dengan metode hermeneutika, interpretasi makna, dan pendekatannya adalah mitopoik yang berhubungan dengan mitos-mitos, folklore, dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan besar channel YouTube ini atau kelas berbayar kami mungkin agak kurang tepat sasaran buat teman-teman yang pengen belajar membaca kartu tarot dengan metode intuitif. Buat teman-teman yang belajar kayaknya kurang lengkap kalau misalkan nggak ada kartu tarotnya. Jadi buat teman-teman yang mau membeli kartu tarot original asli terbitan dari penerbitnya, kami juga ada beberapa channel online shop di sini yang memang
perusahaan kami memang supplier atau reseller atau distributor resmi dari penerbit. Jadi semua buku-buku, semua kartu tarotnya, semuanya yang kami jual adalah original dan asli, langsung dari penerbitnya. Jadi teman-teman bisa langsung ke deskripsi, semua kita udah cantumin online shopnya dan official store kami. Buat teman-teman yang pengen belajar secara langsung atau personal reading melalui Zoom, bisa langsung mengunjungi appointment.alfayurika.education. Harga yang kami tawarkan mungkin lebih tinggi daripada harga pasaran, tapi bagaimanapun semua order dari teman-teman, apakah itu order merchandise atau kartu tarotnya atau buku-buku atau mungkin teman-teman yang ikut kelas berbayar kami, bagaimanapun juga semua akan menutupi segala macam biaya produksi kami untuk memproduksi konten di YouTube. Jadi total per bulan itu kami memproduksi dan mempublish 48 video, at least setidaknya 48 video yang bisa diakses oleh publik secara gratis, tidak berbayar. Di channel Tarot dan Oracle Online Reading ini saja kami memproduksi 24 video per bulannya, setidaknya 24. Buat kelas Tarot dan Oracle Online minimum 4 video. Buat Tarot and Oracle Online minimum 8 video. Buat kelas konten kreator minimum 4 video. Buat channel Nanda Esalawati supposedly 4 video. Dan untuk channel Teapot Teachers Podcast khusus untuk keguruan supposedly 4 video. Jadi semua dukungan dari teman-teman akan membantu tim kami untuk tetap secara konsisten memproduksi konten di internet secara gratis buat masyarakat umum.